Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Iklima Astuti dari SDN Umbulan. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Hai anak-anak hebat, sebelum pelajaran kita mulai, jangan lupa ya, ikuti protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, konsumsi makanan seimbang, dan kuatkan daya tahan tubuh kita. Oke, siap anak-anak? Nah, pelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan pada BB1. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat Indonesia juga bisa mendengarkan dari radio atau tempat lain. Teks proklamasi dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini contoh gambarnya anak-anak, coba perhatikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Apa saja itu? Ini nomor 1, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah lama dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan pemerintah penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membaca teks proklamasi menunjukkan bahwa Indonesia telah merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan yang lain. Yang pertama adalah pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Yang nomor 3 adalah menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajah, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat untuk rakyat, dan negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung pada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Itu tadi makna dari pembacaan teks proklamasi anak-anak. Kamu bisa mendapat informasi tambahan tentang sejarah teks proklamasi setelah kamu nanti mempelajari beberapa bacaan anak-anak. Nah, agar dapat mempelajari dan mengingatnya, kita harus membuat dulu, yaitu namanya peta pikiran dari bahan bacaan. Apa sih mind mapping atau peta pikiran itu? Ada yang tahu anak-anak? Pasti ya, coba diingat-ingat lagi. Apa kira-kira mind mapping? Mind mapping adalah peta pikiran atau metode pemetaan poin-poin penting pada pembahasan atau suatu materi. Nah, sekarang bagaimana cara membuat peta pikiran?
Ada yang tahu? Yang pertama adalah membuat daftar pertanyaan dengan 5W tambah 1H. Contohnya begini, pertanyaan yang pertama apa? Apa yang dibahas dalam bacaan tersebut? Yang nomor kedua, siapa tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan itu? Yang nomor tiga, di mana tempatnya? Yang nomor empat, kapan peristiwa itu terjadi? Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Yang keenam atau 1H, yaitu bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, dari situ kita bisa membuat peta pikiran. Yang nomor dua adalah tentukan ide pokok bacaan. Kita kan sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan ide pokok bahasan. Kan sudah anak-anak. Terus yang nomor tiga, tulislah jawaban dalam bentuk cabang-cabang atau yang saling berhubungan. Yang tengah itu untuk judulnya anak-anak. Terus cabang-cabangnya yaitu dengan pertanyaan 5W 1H tadi anak-anak. Udah bukan? Kalian bisa membuat seperti pohonnya itu kita buat judulnya, daun-daunnya kita buat 5W 1H gitu anak-anak. Udah bukan? Sebelum kalian membuat peta pikiran, ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat peta pikiran. Yang pertama, pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Dua, cari hubungan antar setiap tema dan tandai dengan garis warna atau simbol. Tiga, gunakan huruf besar. Yang keempat, peta pikiran di kertas polos dan hilangkan proses edit. Misalnya kamu membuat seperti pohon, boleh, atau membuat bunga-bunga, boleh juga, atau membuat mobil-mobilan juga bisa, atau membuat kereta api dengan gerbong-gerbongnya. Nah, marilah kita coba membuat pet berikut anak-anak. Coba perhatikan ya. Ayo, ada yang mau membaca? Peristiwa Rengas Dengklok bermula dari tersiarnya kabar kalau radio BBC bahwa Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Setelah pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dijatuhi bom atom. Menyusul tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat atau sekutu. Khairul Saleh dan para pemuda mengadakan perundingan pada tanggal 15 Agustus 1945. Mereka mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun Bung Karno menolak dengan alasan kemerdekaan harus sesuai dengan mekanisme PPKI. Golongan muda tidak menyetujui, dan hal tersebut sebagai terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta diamankan ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk menjauhkan diri dari pengaruh Jepang dan segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan secepat-cepatnya, Ahmad Subarjo akhirnya meminta golongan muda untuk segera membebaskan Soekarno dan Hatta dan dijamin bahwa proklamasi akan diselenggarakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagus sekali kalian sudah membacanya. Nah, selanjutnya lihat. Nah, ini contoh peta pikiran. Dari bacaan tersebut kita masukkan ke sini anak-anak. Peristiwa sebelum proklamasi RI. Tadi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kita buat pertanyaan kotak-kotak seperti ini dengan pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, di kotak-kotak ini dari pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa isi anak-anak jawabannya dari jawaban apa peristiwa yang terjadi pada bacaan tadi. Kamu langsung jawab di situ ya. Terus yang kedua, mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, yang ketiga,
siapa yang ada dalam tokoh-tokoh peristiwa sebelum kemerdekaan tadi, bisa disebutkan di situ. Terus yang keempat, bagaimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa Rengas Dengklok tadi, kenapa kok bisa terjadi? Disebutkan di situ anak-anak ya. Terus kapan peristiwa itu terjadi? Bisa disebutnya tanggal berapa gitu atau jam berapa ya. Terus selanjutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Dari dalam bacaan tadi, peristiwa di mana tadi peristiwa dengan judul peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi? Bisa kalian sebutkan kejadiannya di mana itu. Gimana anak? Lebih mudah bukan? Nah, ini contoh model peta pikiran. Coba perhatikan. Ada yang gambar awan, ada yang gambar kereta api, terus ada yang pohon, ada yang kotak-kotak seperti ini. Nah, kalian boleh membuat model yang lain nanti ya, bebas, terserah kamu, tergantung kreasi kamu ya. Beri warna juga. Nah, ini bacaan yang akan kamu kerjakan anak-anak. Di buku bacaanmu ada tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kamu baca perlahan-lahan, kamu pahami, kemudian kamu masukkan ke dalam peta pikiran ini anak-anak ya. Sudah jelas bukan? Nah, untuk mengingatkan tentang bagaimana cara membuat peta pikiran, ayo kita tepuk dulu. Tepuk membuat peta pikiran. Daftar pertanyaan 5W1H. Ide pokok, tulislah cabang-cabangnya. Yes, peta pikiran. Nah, materi telah selesai anak-anak. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak, dan jangan lupa tanda suka dan subscribe.